Sejak penciptaan, Allah kita yang kasih mau hadir, mau berdiam bersama dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Manusia diciptakan untuk hidup menikmati kehadiran Allah dan kehadiran sesama. Namun, hal itu rusak ketika manusia berdosa dan memberontak kepada Allah. Dosa membuat manusia tidak bisa bertahan menikmati kehadiran Allah. Dan dosa juga membuat manusia kesulitan dengan kehadiran sesamanya. Tetapi manusia tetap memerlukan kehadiran Allah. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Allah. Karena tanpanya, hidup manusia akan terasa kosong dan tanpa arti. Manusia berdosa mencari pengganti kehadiran Allah dengan berbagai macam hal, seperti kesenangan, kekayaan, kemegahan, dan bahkan ilah-ilah palsu. Namun semuanya itu tidak pernah memenuhi hati manusia. Lalu bagaimana? Manusia memerlukan kehadiran Allah, tapi manusia berdosa juga akan mati ketika Allah yang suci hadir di tengah-tengahnya. Apakah Allah masih mau hadir di tengah manusia? Ternyata Alkitab mengatakan iya, Allah mau hadir di tengah umatnya. Di dalam Alkitab bahkan dikatakan Allah mau berkemah di antara umatnya. Umatnya yang baru saja dibebaskannya dari perbudakan dosa dan sedang tinggal dalam padang gurun. Wah, ternyata Allah betul-betul mengasihi umatnya. Allah bahkan mau hadir dan diam di antara umatnya. Lalu, akankah kehadiran Allah yang suci ini mematikan umatnya yang berdosa? Karena orang berdosa tidak bisa bertahan di hadapan Allah yang suci. Nah, Allah memungkinkan hal itu terjadi. Allah mau hadir di tengah umatnya. Maka Allah berfirman, Allah mengundang umatnya agar bisa kembali datang kepadanya. Allah menyatakan firman dan janji untuk bagaimana Allah dapat ditemui. Umat Allah dapat bertemu dengan Allah karena adanya korban yang mendamaikan. Pada zaman Perjanjian Lama, 1 tahun 1 kali, sang imam besar membawa darah anak domba masuk ke ruang Maha Suci dan mengadakan pendamaian bagi seluruh umat. Ternyata ini menjadi suatu simbol dari apa yang akan Allah genapi ratusan tahun kemudian. Dalam surat Ibrani tertulis, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sang imam besar yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Ia bukan membawa darah anak domba, tetapi darahnya sendiri. Tuhan Yesus adalah sang imam besar yang sejati dan sekaligus sang anak domba itu. Maka genaplah yang dikatakan di dalam Alkitab, firman itu telah menjadi daging. Apakah maksudnya? Maksudnya dia menjadi korban pendamaian yang sejati. Allah hadir di tengah umatnya dengan menjadi manusia atau dengan menjadi daging. Daging ini menunjuk kepada daging korban yang biasa dipersembahkan menjadi korban pendamaian. Maka ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, ia mengatakan, "Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia." Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi daging korban persembahan. Dia menjadi korban pendamaian sejati di atas kayu salib. Korban Kristus adalah korban yang menebus kita. Korban Kristus adalah korban yang menghapus dosa kita. Korban Kristus adalah korban yang menyucikan kita. Dan korban Kristus adalah korban yang mendamaikan kita dengan Allah. Semuanya itu untuk apa? Itu semua supaya kita bisa menjadi umat Allah yang menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian dia naik ke sorga, membawa kesempurnaan korban pendamaian itu di hadapan Allah untuk umatnya.
Dan dia berjanji suatu saat akan datang kembali. Nah, saat itu Allah akan berdiam bersama dengan umatnya selama-lamanya. Allah akan hadir bersama kita. Allah akan hadir bersama umatnya dalam kesempurnaannya. Kita akan berdiam di langit dan bumi yang baru yang Allah sempurnakan. Nah, anak-anak, betapa indahnya jika kita mengenal Allah yang mau berdiam, mau hadir, dan mau tinggal bersama dengan kita. Kita sungguh bersyukur karena ada Paskah. Paskah artinya Allah mau hadir untuk menebus kita. Paskah artinya Allah mau hadir untuk membawa pendamaian bagi kita dengan dirinya. Puji Tuhan untuk hari Paskah. Selamat Paskah anak-anak. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di sorga, kami bersyukur karena Allah mau hadir di tengah-tengah kami. Allah mau hadir di tengah-tengah kami. Kami memerlukan kehadiran-Mu. Kami terlebih lagi bersyukur karena kehadiran Allah tidak membinasakan kami. Melainkan kehadiran-Mu menebus, menyucikan, dan memperbarui kami. Itu semua karena kasih-Mu yang besar. Kasih Tuhan Yesus yang menebus kami di atas kayu salib. Kami tak henti-hentinya bersyukur untuk pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalam kesucian dan kebenaran. Karena kami mengharapkan suatu hari nanti kami bisa diam bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman.